Perkenalkan, nama saya Fitriana Dengo, NIM 2201011091. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pendidikan agama Kristen kelas 1 SMP. Yang pertama, kita lihat subjek capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti mengampuni. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti mengampuni dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Sini saya menggunakan metode discovery learning. Adalah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif menyelidiki, membangun pengetahuan, imajinasi, dan kreativitas untuk menentukan fakta dan kebenaran baru. Siswa tidak hanya menyerap informasi yang disajikan, tetapi juga belajar mencari jawaban dan solusi sendiri secara aktif. Termasuk dalam langkah-langkah inquiry, langkah yang pertama, orientasi. Sebelum masuk dalam pembelajaran, di sini kita awali dengan doa dan pengambilan absensi. Baik, di saat ini saya akan membawakan materi dengan judul Indahnya Mengampuni. Indahnya mengampuni, kita bisa lihat salah satu tokoh yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Dalam penjara, dia banyak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, apalagi sang kepala penjara banyak merugikan dirinya. Namun keadaan berbalik ketika dia keluar penjara dan memenangkan pemilihan umum dan menetapkan dia jadi presiden di Afrika Selatan. Orang pertama yang diundang makan malam bersama adalah kepala penjara yang sudah berbuat jahat kepadanya. Pertanyaannya, kenapa Bapak Nelson Mandela memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Jawaban dari Nelson Mandela, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seorang yang berbeda di dekatmu dan paling menyakitimu, dan jika kamu mampu melakukannya, maka kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Arti mengampuni terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, memaafkan seorang atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan itu lagi. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati dengan tulus ikhlas untuk merupakan masa lalu demi masa depan lebih baik. Mari kita lihat penjelasan mengenai Alkitab. Yang pertama, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Dalam ayat ini, Yesus menekankan para pengikutnya harus bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Manusia telah menikmati pengampunan dari Allah, maka manusia hendaknya juga mengampuni kesalahan sesama. Dan saat Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kita harus mengampuni? Yesus menjawab, 70 kali 7 kali, yang bersifat pengampunan itu tak terbatas.
Penjelasan yang kedua di Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Dalam ayat ini bercerita tentang Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang berbuat jahat terhadapnya. Yusuf tidak hanya memaafkan tetapi juga menolong saudara-saudaranya dari kesulitan dan membawa mereka tinggal di dekatnya. Dari Yusuf kita belajar mengambil pelajaran bahwa pengampunan yang kita berikan pada seorang yang hendaknya lahir dari baik dan ketulusan hati. Kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah, ajukan pertanyaan kepada siswa. Mengapa indahnya mengampuni penting dalam kehidupan kita? Biarkan siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk mengeksplorasi pemahaman mereka tentang indahnya mengampuni. Kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis, guru memberikan pertanyaan yang mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban atau merumuskan pikiran kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data, di sini saya akan membuat kelompok yang terdiri dari 5 siswa untuk melakukan diskusi tentang pertanyaan yang saya berikan. Kita masuk pada langkah yang kelima, yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasionalnya, yaitu membuktikan kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung dan dipertanggungjawabkan. Kita beranjak pada langkah yang terakhir, yaitu kesimpulan. Di sini saya mengambil kesimpulan dari materi yang saya berikan. Ada 2 kesimpulan. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan kepada kita. Hendaknya kita pun juga memberikan pengampunan kepada seseorang. Hendaknya kita memberi pengampunan dengan tidak terbatas. Sekian yang bisa saya paparkan mengenai sintaksis strategi pembelajaran inquiry. Sekian dan terima kasih. Shalom.